Ramadan. Mudah-mudahan malam 27 Ramadan ini berpihak kepada kita sekalian, sehingga kita mendapatkan fitrah kembali diri kita sebagaimana fitrahnya, fitrah Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, wa aqim wajhaka lidini hanifan fitrat Allah, dan hadapkanlah wajahmu pada agama Allah yang fitrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baca dulu ayat pemberitahuan tentang masalah adanya Lailatul Qadar ini, yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu maulana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya, anzalna diturunkan, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah engkau apa malam kemuliaan itu? Ayat yang ketiga, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa lebih baik dari 1000 bulan? Karena tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, karena turun malaikat. Bisa ditafsirkan dengan roh Jibril, atau bisa ditafsirkan dengan roh suci Nabi kita Muhammad, atau bisa ditafsirkan kepada roh yang suci, karena yang berhasil mensucikan rohnya di dalam menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan apa bentuk, apa rupa dari Lailatul Qadar, cuma menceritakan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kita kupas malam Lailatul Qadar yang turun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada malam Jumat 17 Ramadan. 17 Ramadan makna hakikatnya adalah 17 anggota tubuh yang telah disucikan. Maka 17 anggota tubuh yang telah disucikan ini bergabunglah dengan roh Qudsiyah, roh kudus, roh yang suci, sehingga sucilah zahir dan batin. Ini dihalwatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah Jibril membawakan ayat yang memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca nama Tuhanmu yang menjadikan dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq, menjadikan insan dari segumpal darah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadikan insan ini maksudnya Roh Kudus tadi menyatu dengan
jasad, menjadikan supaya jasad kita ini menjadi insan-insan kamil. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Diperintahkan kita lagi, Iqra wa rabbukal akram. Baca, Iqra wa rabbuka, dan Tuhanmu akram, kemuliaan, kemurahan, akram. Pada yang berasal dari darah ini, ya, jasad kita ini, ada nggak sifat Tuhan yang hidup di sini? Ada nggak sifat Tuhan yang bernama Qudrat? Ada nggak sifat Tuhan yang bernama Iradah? Ada nggak sifat Tuhan yang bernama Sama, yang bernama Basar, yang bernama Kalam? Ini yang disuruh baca. Disuruh baca, bukan baca hanya menyebuti, tauhidkan, esakan Allah melalui sifat-sifat Allah yang nyata pada diri kita ini, supaya dapat kita merasakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, supaya dapat merasakan Allah itu beserta kita di mana saja kita berada. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Sesungguhnya Dia Tuhan itu mengajari manusia dengan kalam, dengan firman-Nya yang tersulut dalam kalbu kita yang paling dalam. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajari kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Pertanyaan Hajar Jamilah tadi, dan pertanyaan ini banyak dilakukan oleh orang Islam, umat-umat Islam mau mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, misalnya malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 di masjid-masjid. Pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar itu turun di masjid? Jawab. Rasulullah di mana dapat Lailatul Qadar? Di Gua Hira. Kalau kita diartikan Gua Hira itu lubuk hati yang paling dalam. Lubuk hati yang paling dalam. Cari di masjid, ketemu enggak? Enggak ketemu. Nah, kita kembali ke asal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Struktur tubuh, kejadian tubuh kita inilah Lailatul Qadar. Sudah membawa misi 6.666 ayat, menerjemahkan ayat yang tersurat. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada bumi ini terhampar ayat-ayat Allah, dan pada diri kamu mengapa tidak engkau perhatikan? Inilah bentuk Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar sudah ada pada diri, dibawa mencari. Jumpa enggak? Jumpa enggak Pak Haji Nasir? Jumpa enggak Jainal?
Tapi kalau mau jumpa, perhatikan, allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajari manusia dengan kalam, mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bentuk Lailatul Qadar itu ialah ini Reza. Mau cari di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Lailatul Qadar. Gunakan Lailatul Qadarnya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dimanapun Allah mengajari di lubuk hati kita. Apa kata Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 15? La tuharrik bihi lisanaka jam'ahu wa qur'anahu. Jangan kamu gerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran jika ingin cepat-cepat menguasainya. Maka diteruskan Al-Qiyamah ayat 16, kata Allah, tunggu, kami bacakan di hatimu, membuatmu pandai membaca. Kemudian ikutilah bacaan itu. Tapi adakah para guru atau para ulama yang mengajarkan bagaimana cara kita berkalam? Kita berkalam, bermusyahadah dari ilmu kita. Sedangkan Allah bilang tadi, Allah mengajari manusia dengan kalam, mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Di mana kalam Allah itu? Di qalbi manusia, di hati nurani manusia. Tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita baca nanti di dalam kitab, pohon-pohon bersujud pada harinya, angin sepoi-sepoi, matahari tidak terlalu panas. Artinya tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar itu dapat mengistiqamahkan dan mutmainnahkan hati. Pohon-pohon bersujud artinya apa? Sifat kenafsuan kita tidak menggerogoti keimanan dan keistiqamahan kita dan keikhlasan kita. Tenang, istiqamah hatinya, ikhlas dan sabar.
Dan matahari pagi harinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak terlalu panas, artinya nafsu amarahnya tidak lagi membawa rohaninya. Angin gemuruh nafsunya tidak mengobrak-abrik rumah imanmu. Damai hati. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang akhir Ramadan kita mendapatkan hikmah dari Lailatul Qadar, sehingga membawa jasmani dan rohani kita ini dalam keadaan saum terus menerus. Apa itu saum? Menahan nafsu yang bergelora di dalam jiwa. Maka merubah perjalanan nafsu amarah ke nafsu lawam. Innan nafsa amaratun bisu. Sungguhnya nafsu amarah itu selalu mengajak kita kepada berbuat kejahatan. Maka berpindahlah nafsu itu menjadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu ialah nafsu yang menyesali diri, menyesal telah terlanjur berbuat maksiat, menyesal telah terlanjur mengikuti nafsu amarah. Maka berupaya mendeteksi kalbunya yang dia dapat merasakan petunjuk dari Allah tadi untuk selalu mengikuti nafsu mulhimah, nafsu yang mendapatkan ilham, nafsu yang mendapatkan Lailatul Qadar, ilham Allah, petunjuk dari Allah, ada Furqan di dalam batin. Itulah yang membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan mutmainnah. Maka insya Allah siapa yang mendapat memahami Lailatul Qadar ini, jiwanya akan menjadi jiwa yang mutmainnah. Dan insya Allah orang yang telah sampai kepada jiwa mutmainnah ini, apa kata Allah? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Wahai jiwa yang kembalilah kepada Tuhanmu dengan reda dan diridai, maka masuklah ke golongan hamba dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Inilah pengertian akum minan nar, pembebasan dari neraka, karena sudah dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka dia mendapatkan surga ma'rifat itu, ketentraman batinnya, keikhlasan batinnya, ketawakalan batinnya kepada Allah. Maka insya Allah Reja di tingkat ini naiklah nanti dia dinaikkan oleh Allah derajatnya ke tingkat nafsu mardiyah, sebagaimana tadi yang dipertanyakan ya oleh Reja tadi dalam perasaan Reja, pengangkatan Lailatul Qadar itu yaitu pengangkatan wali pertama yang dinamakan waliullahu absar. Maka waliullahu absar ini orang-orang yang sudah diredai oleh Allah karena dia berhasil dalam melawan dengan jihadun nafsinya,
ya, melawan jihad nafsi, berjuang dengan nafsunya dari amarah ke lawamah ke mulhimah ke mutmainah, maka diangkat oleh Allah ke tingkat nafsu yang kelima, nafsu mardiyah, nafsu radiyah. Insya Allah kalau sudah tingkah laku amal ibadah kita semua sudah diridai oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyiya rabbah. Insya Allah meningkat lagi kepada nafsu yang keenam, namanya nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ini diri yang dibesarkan oleh Allah. Ya, ini dia sudah menjadi wakil-wakil Allah walaupun belum sempurna. Namanya waliullah hujabbar. Waliullah hujabbar ini sudah tergolong wali yang mursyidah, karena dia sudah tergolong yang kata Allah, kunu rabbanina bima tu'allimuna kitaballah in kuntum tadrusun. Jadilah ahli Tuhanmu, ahli Rabbani, ahli Allah, yang mengamalkan dan mengajarkan kitab Allah karena telah mempelajari. Maka dia ditugaskan oleh Allah, fasakir innama anta muzakir, ditugaskan oleh Allah memberitahu umat. Sampaikan, kata Allah, karena engkau ditugaskan untuk menyampaikan ilmu Allah. Ilmu yang didapatnya melalui ilham Allah, melalui Lailatul Qadar, sampaikan. Ini dulu yang dijalankan oleh Rasulullah dalam dakwah Rasulullah selama 22 tahun 2 bulan 2. Berangsur-angsur Lailatul Qadar turun kepada Rasul. Ya, berangsur-angsur turun Lailatul Qadar kepada Rasul. Ilham dari Allah atau wahyu dari Allah. Makanya disebut asbabun nuzul. Nah, kalau ini ada ulama yang mengajarkan, maka banyak ulama lain ya yang tertambat hatinya kepada Quran yang tersurat. Mana dalilnya? Karena dia melihat dalil kepada Quran yang tersurat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran yang masih tersurat di Lauh Mahfuz itu, kata Allah, kalau mau ditulis tidak cukup air, tidak cukup air di lautan untuk menuliskannya, tidak cukup ranting sebagai penanya, bahkan ditambah lagi, ditambah 7 lautan lagi nggak habis. Itulah makna Lailatul Qadar. Insya Allah hati seorang mukmin, apalagi hati seorang wali, terus menerus dituntun oleh Allah, karena dia belajar ilmu kepada yang hidup, dia belajar ilmu kepada yang mempunyai ilmu, sedangkan ulama syariat belajar ilmu kepada yang mati. Tanya ayat Quran yang tertulis itu apa maknanya, apa maksudnya, bisa nggak dia jawab? Itu tuntunan untuk pedoman kita untuk menempuh hal-hal yang gaib. Maka itu kita diwajibkan jangan ada keraguan di dalamnya untuk bertunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bertunjuk kemana? Bertunjuk kepada yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi, sesungguhnya mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, jadi hajah jamilah, terutama yang gaib itu Allah. Allah itu tajalli kepada Nur Muhammad. Ini kaji supaya tahu.
tajalli kepada Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad itu? Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu nyawamu atau jiwamu atau ruhmu. Disitulah alam Allah turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tapi dia disebutkan tanazzalul malaikat. Malaikat itu ya udah malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ditafsirkan turun malaikat. Malaikat yang mana lagi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, memberikan keselamatan dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kekafiran. Ini diselamatkan. Nah, untuk mengetahui hakikat sebenarnya siapa si malaikat ini, siapa sih malaikat ini? Dalam ilmu syariat ada Jibril pembawa wahyu, ada Mikail pembawa rezeki, ada Israfil peniup angin sangkakala, ada Ijrail pencabut nyawa. Mau tahu Bapak Ibu? Tanazzalul malaikatu waruhu biha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Malaikat Jibril itu ialah jalalnya Allah. Sifat jalal Allah. Malaikat Mikail itu sifat jamalnya Allah, keelokan Allah, keindahan Allah. Malaikat Israfil itu qaharnya Allah. Malaikat Ijrail itu kamalnya Allah, kesempurnaan Allah. Makanya itu diceritakan malaikat Ijrail itu pencabut nyawa. Begitu kembalinya insan-insan kamil ini kepada Allah, itulah disebut sempurna, insan kamil. Ini sifat kamal Allah, sifat kamil Allah, sifat sempurna Allah. Insan kamil. Maka af'al, berdirilah dia kepada asma. Ini maksudnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca nama Tuhan. Kita jelaskan sedikit Asmaul Husna. Kalau kita baca nanti dari Allah sampai As-Sabur terlalu panjang ya. Yang ke-99 As-Sabur. Allah, makna dari Allah ini kemuliaan Allah. Sifat mulia Allah itu di mana? Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Pengasih. Ini kerja Ar-Rahman, nyata nggak pada jasad? Kenapa dikasih? Karena Ar-Rahim, karena penyayang. Nyata nggak nama Tuhan? Ini wujudmu sama wujud yang dinamai. Jasad